Dengan harga 11 jutaan, kalau kalian cari mini PC untuk kerja, home audio, even gaming, mini PC yang kita buat ini bisa dibilang paling worth it dan kenceng walaupun ukurannya cuma 8 liter. Bandingkan dengan telapak tangan gua. ASRock memang sudah terkenal banget dengan jajaran produk Desk Series-nya yang menawarkan mini PC yang lebih fleksibel. Karena mini PC mereka berbeda kayak NUC atau Billing yang kayak maraknya di pasar-pasar e-commerce. Biasanya barebone PC yang ada di pasaran cuma bisa ganti storage dan RAM aja, tapi ASRock DeskSmith X300 ini bisa ganti prosesor, RAM, cooling, storage, bahkan power supply dan tambah VGA. Soal desain, DeskSmith X300 ini adalah PC kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Ukurannya hanya sebesar kotak tisu. Ya, ini sebenarnya kotak tisu kali 2 lah. Jadi cocok untuk ruang kerja yang sangat sempit. Bayangin aja volumenya, ini cuma 8 liter aja dengan ukuran 168 x 236 x 221 mm. Casingnya terbuat dari aluminium yang kokoh dan ringan. Walaupun materialnya gak terasa premium, tapi cukup oke lah. Di sisi-sisinya juga sudah tersedia lubang ventilasi untuk menjaga suhu tetap terjaga. Untuk warnanya ini hitam polos saja, nggak ada aksen-aksen mencolok kayak sudut agresif, aksen alien atau RGB. Nggak ada. Ini memang dibuat khusus untuk karakter low profile PC desktop. Untuk cara peletakannya sendiri, ini bisa diletakkan secara vertikal atau horizontal. Kalau dari perbedaan ukurannya nggak beda jauh. Karena bentuknya ini memang hampir kotak. Jadi selera aja mau tombol power dan portnya ada di atas apa di bawah. Ngomong-ngomong soal port, ASRock kasih pilihan yang cukup beragam. Di bagian belakang ada satu display port, satu HDMI port, satu DSAP atau VGA port, 2 USB 2.0, 2 USB 3.2, Gen 1 Type A, satu LAN port dan satu audio jack. Sementara di bagian depan ada satu headphone jack, satu USB 3.2 Gen 1 Type C, 2 USB 3.2 Gen 1 Type A, dan 2 USB 2.0 Type A. Untuk konektivitas wirelessnya memang belum ada, tapi ASRock menyediakan slot M.2 Wi-Fi yang bisa dipasangkan Wi-Fi card di sana. Sayangnya ASRock lupa menyediakan cutout untuk antenanya di luar. Mungkin disuruh bolongin sendiri aja dan kalian bisa do it by yourself. Atau mungkin alasan lainnya, ya masalah postel yang agak ribet mungkin di Indonesia. Salah satu keunggulan DeskSmith S300 adalah pilihan upgrade-nya yang sangat luas. Dengan 4 slot RAM DDR4, 1 slot M.2 NVMe, 2 port SATA, dan 1 slot PCIe. Kalian bisa bebas pilih spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Punya 4 slot RAM DDR4 yang bisa dipasang 64 GB, dan ini membuat nggak perlu takut multitasking atau main game sambil buka 10 tab Chrome, pasti aman. Selain itu, PC ini juga punya 1 slot M.2 NVMe dan 2 port SATA yang bisa dipakai untuk SSD atau hard disk tambahan kalau misalnya emang dibutuhkan banget. 1 slot PCIe-nya juga bisa dipasangkan kartu grafis eksternal, atau kalau misalnya nggak mau pasangin grafis eksternal atau GPU, kalian bisa menambahkan seperti Wi-Fi atau tambahan NVMe SSD atau SATA port, atau mungkin sound card kalau misalnya kalian suka main audio. Panjang perangkat PCIe yang bisa dipasang maksimal 20 cm, jadi perlu diperhatikan saat membeli VGA. Gak sampai di situ, PSU di PC ini ternyata bisa di-upgrade juga. Mau pakai ATX atau SFX ini bisa, tapi ada yang unik dan perlu diperhatikan dari PSU bawaannya. Kalau kalian lihat jarak antara PSU dan cooler CPU-nya ini sangat mepet. Dan kalau kalian tahu, PSU biasanya itu menyedot udara dari fan-nya dan dibuang dari belakang. Ternyata ASRock merubah orientasi kipasnya jadi angin lebih mengarah ke cooler CPU. Ini bikin CPU-nya nggak kehabisan udara dan berebut dengan power supply. Cukup menarik untuk konsep seperti ini. Cuman kalau misalnya kita bicara soal performa di PC ini, pastinya akan beda-beda ya, tergantung konfigurasinya seperti apa. Kalian mau invest di budget berapa dan kebutuhannya apa juga. Kalian bisa rakit paling low end, misalnya pakai AMD Ryzen 3000G atau Ryzen 3, tapi bisa juga sampai Ryzen 7. Ryzen 9 secara teori bisa aja kalau sekedar untuk nyala, tapi rekomendasi dari ASRock adalah prosesornya dengan max TDP 65W, dan gue sangat tidak menyarankan kalau kalian menggunakan Ryzen 9 di sini. Jadi maksimal pakai 5700X dan pastikan juga coolernya harus yang proper banget. Kalau VGA-nya saat ini bisa sampai Nvidia RTX 4060 Ti. Jadi range
rakitan PC ini nih luas banget. Nah, untuk spesifikasi yang akan kami uji atau yang kami pilih, yang masuk ke dalam sini spesifikasinya, CPU-nya sendiri menggunakan AMD Ryzen 7 5700X, RAM G-Skill FireX 16GB, SSD NVMe 2TB dari TIM, dan GPU AMD RX 6600 XT dari ASRock. Seluruh komponen ini bisa kalian beli dengan harga Rp11.468.000. Untuk GPU-nya sendiri kami nggak ketemu baru, jadi kami hunting second aja. Dan ini yang kita pakai ini second, barang kita beli bekas. Dari segi performa ini sih sebenarnya sudah cukup memuaskan ya, apalagi buat gaming. Semua game itu bisa dilibas habis, settingan menengah ke atas. Game kompetitif ratusan FPS mah sebenarnya bisa lewat-lewat aja. Game AAA lancar di sekitar 60-an FPS. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah suhu dari prosesornya. Karena clearance-nya buat coolernya ini loh, jadi rendah banget. Kalian cuma dapat clearance-nya ini 54 mm aja. Artinya cooler basic yang bisa dipakai hanya red steel. Prosesor powerful pakai cooler basic, yang ada boncos untuk soal performanya. Bener aja Ryzen 7 yang harusnya pakai cooler kelas Red Prism dipasangin Red Stealth, ini merosot performanya sekitar 15%, yang seharusnya ada di angka 13.500-an, dan yang kami dapatkan itu hanya di angka 11.400-an. Ini sih sebenarnya performanya udah kayak mirip Ryzen 5 5600X aja performanya. Kami juga sudah coba atur power limit, undervolting, atur fan speed, berpengaruh tapi sedikit banget dan belum mencapai hasil rata-rata. Tapi sebenarnya kalau kita nggak ngomongin raw performance prosesornya, contohnya untuk main game, semua sih sebenarnya udah cukup nyaman aja. Semua game AAA bisa dilibas sampai 60 FPS ke atas. Game kompetitif masih dapat juga 200-an FPS, masih cukup asik buat jadi game station. Nah, masukan kami untuk ASRock, mungkin kedepannya kalian bisa pakai PSU SFX aja, supaya clearance-nya buat cooling bisa naik lagi sampai sekitar 70 mm. Kalau kayak gini minimal bisa pakai Rightspire atau cooling aftermarket yang lebih powerful, dan banyak banget pilihannya kayak Noctua L9X65. Kesimpulannya, kalau menurut gua sih ini adalah mini PC yang punya volume 8 liter yang paling murah dan fleksibel. Dengan harga barebone casing, PSU, motherboard itu di harga Rp3.125.000. Kalian sudah bisa bangun PC paling minimal di sekitar harga 5 jutaan atau bisa rakit dengan spesifikasi yang lebih powerful. Tapi walaupun punya banyak kelebihan dan fleksibilitas, namanya PC pre-built dan mini kayak gini pasti ada batasan. Dari segi jenis VGA, tinggi cooler, dan slot storage yang terbatas. Nah, buat kalian yang cari PC kecil buat kerja atau mini game station, mungkin kalau misalnya kalian tertarik pakai Dexsmith X300 ini, atau kalian punya pendapat, kalian bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye bye guys.